Waalaikumsalam, Bu Riri. Oh iya ya, silakan. Maaf ya Pak, sudah menunggu lama ini sepertinya. Nah, saja kok. Nggih. Naik apa tadi Bu Riri? Oh tadi saya? Iya. Naik sepeda. Oh agak iya. macet tadi. Nggih. Maaf, makasih ya Pak sudah datang. Alhamdulillah ya, sama-sama. Nggih. Ini akan dilakukan coaching Bu Riri selaku coach. Nggih. Kalau boleh saya ngobrol-ngobrol sedikit Bu, untuk nanti pelaksanaannya agar lancar. Bahwasanya coaching yang akan dilakukan Bu Riri nanti ini nanti akan dinilai. Okay. Ya, dinilai berdasarkan rubrik penilaiannya. Okay. Yang mana nanti ada yang pertama adalah tidak dilakukan dalam penilaian pengamatannya nanti. Okay. Yang kedua sudah dilakukan Bu Riri kepada kuncinya nanti, namun masih belum memenuhi prinsip coaching, ya, kesetaraan dan seterusnya di Bu Riri. Okay. Dan yang terbaik untuk yang terbaiknya adalah sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsipnya coaching. Ya, prinsip coaching ada kemitraan, ada memaksimalkan potensi dan seterusnya. Gitu Bu Riri ya. Okay. Kalau boleh saya tahu nanti kompetensi coaching yang ingin dikembangkan Bu Riri apa kira-kira? Oh, jadi yang pertama nanti mungkin presence ya Pak ya. Jadi kehadiran penuh di dalam coachingnya tadi, nanti proses coachingnya. Yang kedua itu nanti mungkin saya akan fokus mendengarkan sama coach saya. Jadi saya tidak, yang aktif bukan saya ya Pak ya. Jadi nanti saya hanya mendengarkan beliau bercerita, keluh kesahnya apa. Dan yang terakhir itu nanti saya akan memberikan sebuah pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot. Jadi ketiganya dari kompetensi coaching ini nanti rencananya akan dikembangkan Bu Riri. Insya Allah itu nanti yang akan dikembangkan. Bagus. Dan digali. Luar biasa nih Bu Riri. Kalau boleh saya tahu ini dari ketiga kompetensi coaching itu nanti secara spesifik nanti fokusnya Bu Riri ambilnya di mana yang akan dikembangkan Bu Riri ini? Mungkin nanti saya akan ini Pak, akan di pertanyaan berbobot ya Pak ya. Pertanyaan berbobot. Betul. Ada presence. Okay. Tapi yang dipilih oleh Bu Riri adalah pertanyaan yang berbobot kepada kuncinya nanti. Betul. Kira-kira apa itu alasannya Bu Riri? Mungkin karena yang pertama dengan kita memberikan sebuah pertanyaan berbobot itu nanti akan lebih memberdayakan coach ya Pak ya. Jadi biasanya itu kan teman atau coach ini kan minder, kemudian juga merasa tidak keluar gitu ya. Ya, merasa terintimidasi atau merasa lebih di bawah daripada kita. Mungkin dengan menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot itu akan bisa menggali juga potensi-potensi yang ada dalam diri coach tadi sehingga bisa menemukan solusi. Dengan kekuatan pertanyaan yang berbobot dari Bu Riri tadi. Iya. Bagus kiranya. Yang terakhir mungkin selain dari tiga tadi, selaku coach nantinya dalam pencapaian tujuan Bu Riri, kira-kira yang menjadi penunjuk atau indikator untuk ketercapaian daripada tujuan coaching ini kira-kira apa nanti Bu Riri? Mungkin nanti indikator dari ketercapaian apa yang saya kembangkan, yang pertama akan lebih aktif coach saya nanti. Coach lebih aktif. Lebih aktif karena nanti kan saya hanya memberikan sebuah pertanyaan, tapi nanti kan beliau yang menjawab, beliau yang juga bercerita, beliau yang menemukan solusi-solusinya gitu. Jadi nanti bersumber dari coach semuanya dengan pertanyaan yang berbobot tadi. Yang kedua nanti dari hasil dari coaching tadi, dari hasil coaching kami itu nanti akan menemukan sebuah solusi. Mungkin nanti ada beberapa solusi. Jadi tidak hanya satu solusi, mungkin itu target saya indikatornya. Tidak hanya satu solusi saja, tapi juga beberapa solusi. Karena nanti kan biasanya kalau hanya satu solusi saja itu kan kurang ya Pak ya. Mungkin kurang menggali potensi kekuatan dari coach. Jadi mungkin ada beberapa solusi atau alternatif dari permasalahan coach tadi. Oke. Mungkin bagus, itu nanti Pak. Ya. Saya kira bagus sekali. Kalau gitu saya persilakan saja
Nggih, Bu nanti Riri mungkin untuk di melaksanakan. ruang sana saja ya Pak ya, jadi tidak di Oh sini. boleh, boleh. Oke. Nanti sama Oke, ikutin sana. silakan Pak. Oke. Silakan. Ya. Ya. Sebentar ya Pak Zen, ditunggu dulu. Nggak apa-apa, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu. Pak Zen, Bu Isna. Oh, Pak Zen, terima kasih. Oh, iya. Bu Isna, Pak Zen. Pak ini Ibu Isna. Habis ngajar dari kelas mana ini tadi? Di kelas 7F, tapi sekarang sudah kosong. Oh, nggih. Jadi nanti ini kita coachingnya didampingi sama Pak Zen ya, Bu ya? Oh iya. Nggih. Nggih, Bu. Ya. Ada apa kemarin kok Iya. menghubungi saya? Ya, Kita ini kan di sekolah saya Bu Riri kan beda sekolah dengan saya ya. Gini, di sekolah saya itu anak yang bisa baca tulis Al-Quran itu kurang lebih 50%. Ya. Dari 50% ini Bu Riri, saya punya pemikiran, padahal di SMP itu anak harus bisa baca Al-Quran dengan baik dan lancar ya. Secara otomatis ini dari mulai SD itu harus memang harus disaring ya, mau masuk SMP harus bisa baca tulis Al-Quran dengan baik dan lancar. Nah ini kebetulan di setiap kelas 50% itu tidak di kelas saya, tapi di 10 rombel itu berapa Kelas 7? ya saya gabungkan Kelas semuanya berapa di kelas 7 semua ya, saya gabungkan sehingga diprediksi 50% anak yang belum lancar baca tulis Al-Qur'annya. Karena memang mereka dari sisi keluarga, dari sisi karena kita kan zonasi ya, enggak pakai tes, beda dengan sekolah-sekolah yang ada di MTS kan, masuk kan dites dulu ngajinya. Jadi anak sudah berangkat ini awal di pembelajaran sudah bisa baca tulis Al-Quran dengan baik dan lancar. Karena kita tidak pakai ini, sehingga dengan KD ataupun CP yang sudah ada itu memang harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan lancar. Nah ini yang menjadi problem saya, 50%-nya ini gimana caranya, saya itu bingung, masih bingung untuk mencari solusi itu. Berarti ini problemnya ini ada 50% siswa di kelas 7 yang ada 10 rombel itu tadi kurang bisa. Ini bisa dikatakan lancar, baik, itu indikatornya apa ini? Ya, yang pertama itu ya anak bisa baca tulis Al-Quran dengan baik. Yang pertama adalah indikatornya dari segi makhrajul hurufnya. Makhrajul huruf mengeluarkan bacaan Al-Quran huruf-hurufnya itu dengan baik. Kemudian fasohanya itu kefasihan dalam membaca. Kemudian yang ketiga itu adalah tajwidnya. Jadi tajwidnya harus benar-benar mampu untuk mengaplikasikan dan paham benar tajwidnya itu, sehingga bisa baca tulis Al-Quran dan benar kriterianya itu. Gitu. Ini kebanyakan dari 50% ini itu kurangnya di mana, Bu? Kurangnya ini dari segi tajwid sama fasoha. Hampir anak ini ada yang lambat, tidak lancar gitu ya, tidak lancar bacaannya. Ada yang gagap-gagap kan gitu, ada yang belum menguasai tajwid, berarti kan masih tarafnya kan taraf harus jilid, dari mulai nol, seperti itu. Nah, sedangkan untuk supaya bisa baca tulis Al-Quran dengan baik dan lancar, dari mulai nggak mungkin mulai nol ya, karena sudah SMP targetnya bisa baca tulis Al-Quran, sehingga langsung begitu pendidikan agama Islam, saya ini kan guru pendidikan agama Islam, langsung dia langsung ini mengikuti bacaan-bacaan Al-Quran yang ada di materi pendidikan agama Islam. Kalau belum bisa baca tulis Al-Quran saja, akhirnya kan ketika dapat materi terkait dengan Al-Quran, dianya akhirnya kesulitan, banyak kesulitan seperti itu, Bu Riri. Ya. Tapi untuk dari menulisnya, Bu, enggak masalah ya. Kalau menulis itu kan bisa menebalkan itu enggak masalah ya. Ya, tapi kalau problemnya bacanya ini ya. Sejauh ini sebelum kita ada diskusi seperti ini yang sudah dilakukan apa saja itu, Bu, sejauh ini? Iya. Sebelumnya saya sudah mengantisipasi untuk ini ya. Jadi kerjasama saya adalah yang pertama adalah dengan guru
BTQ, guru baca tulis Al-Quran itu dengan mengadakan pemetaan ya, pemetaan yang istilahnya ini paling enggak ya ini harus melakukan ekstra karena jamnya kan penuh semua ya. Jadi ada ekstra tersendiri yang berkaitan anak-anak yang tidak bisa baca Al-Quran tadi. Terus kemudian yang kedua itu kemungkinan saya nanti karena orang tuanya ya, mungkin dari orang tuanya sendiri barangkali untuk pendekatan orang tua bisa solusinya bisa mencari guru privat biar cepat ya. Dalam jangka waktu kemungkinan 3 minggu atau 1 bulan anak itu paling tidak bisa baca Al-Quran dengan baik dan lancar tadi kan gitu. Jadi guru privat, nah seperti itu. Kalau di desa-desa mungkin yang di sekitar yang desa ini kemungkinan ada TPQ kan, ada TPQ bisa mengikuti TPQ ya. Tapi kalau yang di perumahan-perumahan itu kan ini kan sudah apa namanya istilahnya banyak sekali yang nggak bisa, paling enggak ya kalau orang tuanya mampu ya diprivatkan. Tapi kalau nggak mampu ya kita punya wadah mengcover untuk ekstra tadi bisa mengikuti. Dan guru BTQ-nya juga sama, ketika dia tidak bisa baca atau tulis Al-Quran juga mengeluh, apalagi di PAI kan langsung materi seperti itu. Berarti nanti ini harapannya dari diskusi kita ini harapannya apa, Bu? Harapan saya gini Bu Rere, kalau sudah anak-anak bisa baca tulis Al-Quran, saya ini kan curhat ya kepada Bu Rere ya istilahnya begitu, mengantisipasi anak-anak supaya bisa 100% lah atau kan 90% lah bisa seperti itu. Jadi nanti sampai kelas 8, 9 tidak ada kesulitan lagi maksud saya itu. Jadi dimatangkan di kelas 7 ya, supaya matang tadi. Seperti itu. Nah, ini kan kemarin itu kan sudah dilakukan private ekskul ya, masuk ekskul ya, ekstra. Mungkin di situ saja kurang cukup ya, Bu ya, kurang ya. Kira-kira untuk selanjutnya itu bagaimana, Bu? Apa mungkin punya program atau bagaimana? Iya. Memang ada program nanti diprogramkan, tapi juga ada tantangannya yaitu tadi di luar jam yang namanya ekstra itu kan di luar jam ya, di luar jam pembelajaran, sehingga membutuhkan daya juang para guru-guru agama sama guru baca tulis Al-Quran, sebagaimana supaya dari 50% ini bisa untuk terangkat bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar tadi. Memangnya selama ini daya juangnya guru yang baca Al-Quran itu bagaimana, Bu? Ya sama, kita sudah memperjuangkan, cuma waktu untuk apalagi kan kita punya jam untuk baca tulis Al-Quran kan sesuai dengan ininya bukan. Kalau di Mulok kan baca tulis Al-Quran di Sidoarjo itu kan masuk Mulok. Dan Mulok sendiri itu ada CP-nya juga. Dari CP kita menggodok sendiri melihat dari CP-nya Al-Quran Pendidikan Agama Islam. Tapi ini materinya ini spiral dan komponen. Spiral dan komponen. Nah, spiral ini ya, jadi materi yang ada di SD yaitu bersinergi terus dengan materi yang ada di SMP. Nah, begitu SD ini sudah kemungkinan di SD belum menguasai, begitu ke SMP tidak bisa spiral. Jadi otomatis menggalinya materinya di SD ini dipahamkan dulu. Ya, kan ada bacaan mat itu, kan ada pemetaan di SD ini yang dipelajari apa kan gitu. Kalau di SMP apa, itu yang materi baca tulis Al-Qur'annya. Tapi kalau misalnya anak yang tidak bisa yang tadi di SMP ya, kemudian SD-nya belum menguasai, otomatis kan SMP mengulangi lagi yang materi spiral tadi. Ya, terutama di materi tajwidnya kan mengulangi dari awal kan gitu. Nah, padahal materi ini harusnya disampaikan di SD, tapi berhubung tidak bisa sama sekali maka disampaikan di SMP gitu. Nah, kalau pendidikan agama Islamnya di Al-Qur'annya harusnya sudah tidak mengajari anak
baca tulis Al-Quran karena sudah di cover oleh baca tulis Al-Quran di BTG-nya. Jadi langsung bisa membaca, menghafal seperti itu. Jadi langsung gitu, tidak mengajari lagi untuk caranya membaca, tidak seperti itu. Sudah harapannya dari guru BTG. Nah ini juga sama-sama akhirnya kita membuat pemetaan tadi. Pemetaan ini otomatis kan ya. Kita kolaborasi, karena tenaga ekstra berarti harus ada Bu Riri harus meluangkan waktunya untuk ekstra tadi, khusus anak yang kurang tadi ya. Nanti dilakukan pemetaan itu. Untuk pemetaan ini untuk lebih lanjut ini rencananya ke depan kami siap untuk melakukan pemetaan, kemudian langsung terjun. Kalau memangnya anak ini sudah mengikuti privat berarti kan boleh. Nah, tapi yang tidak sama sekali tidak ada biaya ke situ, ya ini kita membuat wadah sendiri di situ. Berarti ini ekskulnya sudah dijalankan itu, Bu? Sudah masuk ekskul belum? belum. Ini rencananya ke depan ya. BTG. Rencana saya ke depan seperti itu bersama dengan tim ya. Ini timnya mau ngambil dari mana, Bu, untuk yang BTG? Ekskul untuk ambil dari luar atau? Enggak, kalau ekstra itu kan biayanya memang dari bos ya. Jadi kalau kita nanti insya Allah enggak pakai itu karena ekstra ini biaya sebelum dari bos itu kan harus ada ekstra apa dulu yang di anggaran RKS itu. Tapi kalau nggak ada di RKS maka kita bersedia untuk meluangkan waktunya untuk ekstra anak-anak belajar. Secara sukarela itu ya, Bu? Ya, insya Allah seperti Masya itu. Allah. Nah, untuk pemetaannya sendiri ini nanti sama siapa, Bu? Apa jenengan sendiri kah atau nanti kolaborasi dengan guru baca tulis Al-Quran yang ada di sekolah saya itu ada 2 orang ya. Guru agamanya juga ada 4 sehingga 6 ya. 6 ini harus benar-benar ya mematangkan supaya di kelas 8 tidak ada kesulitan, kelas 9 tidak ada kesulitan. Maupun di kelas 7 ini harus serta merta seperti itu. Berarti semuanya di kelas 7 ya, Bu? Ya, betul. Selain tadi ada pemetaan, nanti ini kan mau dilakukan ya, Bu ya? Ada pemetaan dengan tim BCA sama guru PAI ya, Bu ya? Ya, betul. Kemudian juga nanti akan mengadakan ekskul dengan gurunya tadi dari guru sendiri juga ya, Bu ya? Memaksimalkan potensi yang ada di dalam dulu. Nah, selain itu kira-kira apa, Bu? Apabila 2 ini sudah dilakukan, kemudian ada program apa lagi, Bu, yang akan dilakukan? Kalau memang sudah anak-anak bisa mampu baca tulis Al-Quran dengan baik, program kita ke arah menghafal. Menghafal ya. Karena apa, menghafal kan harus makrotnya juga baik juga kan. Sebelum takutnya kalau dia menghafal kemudian pakai Latin, makrotnya kurang, ya juga salah artinya nanti kan gitu. Jadi kita betulkan di makrotnya dulu, fasokannya dulu, kemudian tajwidnya benar. Begitu menghafal, insya Allah anak-anak ini sudah hafalannya sudah baik seperti itu. Kan memang kan di tujuan pembelajaran itu kan memang DP yang tujuan pembelajaran di Al-Quran itu adalah menghafal. Jadi kalau menghafal sedangkan anak nggak bisa sama sekali bisa membaca ya, kesulitan juga. Betul. Karena kesulitan ya tadi bisa menghafal tapi kurang baik karena dia pakai Latin kan gitu. Biasanya seperti itu. Kurang sempurna. Berarti nanti tindakan pertama yang jenengan lakukan apa dulu, Bu? Yang pertama tadi saya menghubungi orang tua ya. Orang tuanya yang mampu segera privat ya, melakukan privat. Ada himbauan privat dulu ya, ya. Yang kedua itu nanti bersifat himbauan atau wajib? Ya enggak yang mampu saja. Jadi nanti ada istilahnya pendekatan ke anak. Kalau mampu ya privat, kalau yang di yang di desa-desa atau sekitarnya, daerah sekitar yang ada TPG-nya, kalau enggak malu, biasanya itu malu karena sudah SMP kan. Biasanya kalau TPG kan di jenjang ya, jilid 1, 2. Kalau jilid 1 kan ikut anak-anak yang TK-TK itu, kan mesti dia malu. SMP ikut TK kan dijilid ya. Kalau privat kan enggak, langsung
intern. Tapi kalau sudah kita membuat wadah sendiri di sekolah, dia kan tidak malu lah istilahnya, sama-sama SMP-nya begitu. Betul. Ya, Iya. jadi ketiga itu ya pengembangan yaitu membuat wadah ekstra tadi, ekstra ya secara kilat lah, ekstra kilat yang seperti itu. Gitu ya, Mak, ekstra kilat, Ya, itu. kilat, Nah, itu kira-kira dilaksanakannya kapan, Bu? Ya kemungkinan ya ini saya koordinasi dulu dengan para tim guru agama dan guru BTQ, ya minggu depan lah bisa berjalan seperti itu. Minggu depan bisa dijalankan. Ya, Setelah dijalankan. ini mau koordinasi dengan guru Ya betul, BTQ. ya betul Bu Riri, seperti itu. Itu jadi pemikiran kita. Nanti bisa mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik Bu Riri. Saya ini kan dari kemarin-kemarin kan berpikir ya apa caranya anak yang seperti ini, apa dibiarkan saja, itu kan itu tanggung jawab kita juga kan begitu. Iya. Berarti nanti itu setelah ini nanti berjalan sudah koordinasi dengan guru BTQ, Bu Isna. Nah, untuk supaya ini tetap berjalan dan komitmen dengan guru-guru ini nanti apa yang jenengan lakukan, Bu? Ya, untuk komitmen bersama Bu Riri ya, karena kita punya tujuan sama ya, tujuan kita itu adalah beramal ya, beramal dengan ikhlas ya, itu tujuannya. Apapun yang menjadi kendala kita harus jalani ya, istilahnya PR kita lah. Anak didik yang enggak mampu untuk baca tulis Al-Quran itu PR kita sebenarnya, yaitu kita tekankan di situ. Tidak dibiarkan saja, tidak mengajar ya cukup membuat nilai apa adanya, enggak benar-benar anak ini nanti menjadi mampu yaitu baca tulis Al-Quran dengan benar-benar, itu kita arahkan ke sana gitu. Kalau misalnya nanti ada guru yang enggak mau, kalau misalnya diajak rapat biasanya kan enggak wis karena enggak ada uang tambahan atau biasanya kan begitu ya. Ya, Nah, itu untuk gimana? Untuk vitamin itu nanti insya Allah bukan tujuan utama itu. Ya, insya Allah nanti dengan untuk itu membangkitkan kami, itu ya kan. kami mencarikan di dana-dana taktis. Kalau di pos kan sudah lewat ya untuk rencana anggarannya itu. Ya dari taktis atau dari apa kegiatan, ada taktis kegiatan itu yang bisa kemungkinan berapa pertemuan, tidak semaksimal yang diterima guru ekstra benar. Jadi namanya taktis ya sekedar memberikan apa namanya apresiasi. Ya seperti itu. Paling enggak kan ada yang membuat semangat ya, Bu ya. Ya itu sudah terpikirkan, cuma masih perlu diskusi lagi dengan pembawa taktis tadi. Oh iya. Berarti nanti ada diskusi dulu dengan itu dulu ya. Kalau memang harus biasanya kan kita ada kegiatan yang sifatnya mendadak, itu kan ya dana-dana itu yang bisa dipakai. Ya, semoga nanti kedepannya Bu Isna bisa berjalan dengan baik apa yang jenengan cita-citakan tadi. Amin, Bu Riri. Kemudian tidak 90% ya Bu ya. 90% siswa kelas 7 di sekolah jenengan nanti bisa baca Al-Qur'an dengan baik. Karena sekolah SMP ya. Saya tunggu loh Bu Isna nanti. Kalau sudah berjalan nanti saya tunggu ininya, testimoninya gimana dengan anak-anak perkembangannya. Ya, Bu Riri. Ya, semangat terus Bu Isna. Semoga lancar. Terima kasih atas Nggih, sama-sama. Monggo dilanjutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barusan saya amati Bu Riri selaku coach untuk memberikan coaching pada Bu Isna sangat luar biasa dan perlu untuk saya apresiasi. Terima kasih. Ya. Namun saya ingin menyampaikan setelah Bu Riri menjadi coach dalam sebuah proses coaching tadi, kira-kira ini Bu, apa yang sudah Bu Riri lakukan dalam pencapaian yang menjadi indikator tujuan daripada coaching Bu Riri tadi, kira-kira? Yang sudah saya lakukan tadi ini Pak, memberikan banyak pertanyaan ya Pak. Iya. Sesuai dengan yang tadi saya memberikan pertanyaan,
Dan kemudian tadi muncul berbagai macam ini Alternatif. iya alternatif dari Bu Isna tadi Pak ya, mulai dari tadi beliau menyampaikan ada ekskul tambahan, menghubungi wali murid, melakukan pemetaan terhadap murid-muridnya, menghubungi wali murid ini juga dalam rangka untuk bertanya kira-kira yang mau ada ikut TPQ di luar siapa yang dan kedepannya nanti yang mau ikut ekskul tanpa biaya siapa gitu. Dan tadi juga sempat saya tanyakan cara menumbuhkan motivasinya juga Pak untuk ini ke guru-guru yang mau diajak bergabung dalam ekskulnya tadi juga Pak, karena memang mungkin itu tadi juga yang belum ini ya Pak ya, belum terfikirkan juga tadi sama coachingnya sama Bu Isna tadi. Itu tadi saya sempat tanyakan, ternyata ada memang dicarikan dengan taktis dan seterusnya. Jadi muncul akhirnya muncul dari pertanyaan yang variasi yang sangat berbobot tadi yang disebutkan Bu Riri. Pada sesi selanjutnya saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Riri yang sudah saya lakukan, fokus pada secara keseluruhan proses coaching tadi dan lebih spesifik lagi pada Bu Riri selaku coach, yang mana proses terjadinya coaching sudah memenuhi prinsip-prinsip coaching. Saya kira ada sebuah kesetaraan. Bu Riri tidak memandang bahwa coach Bu Isna tadi selaku orang yang tidak tahu atau orang yang penuh masalah, tapi Bu Riri mampu untuk menyetarakannya. Selanjutnya Bu Riri juga mampu untuk menggali segala potensinya melalui sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Jadi kompetensi coaching yang ingin dikembangkan Bu Riri khususnya tentang pertanyaan berbobot, menurut saya yang saya sesuai dengan data real tadi sudah mampu untuk memberdayakan dan menggerakkan uji sehingga pada akhirnya dapat menemukan solusi yang dialami dalam selama ini yang masih menjadi kebingungan Bu Isna tadi. Selanjutnya Bu Riri, ini sekedar saran untuk Bu Riri selalu untuk semacam tidak hanya Bu Isna tadi yang menjadi sasaran seperti itu, karena semua guru yang ada di sini saya pikir semuanya dengan penuh permasalahan sendiri. Jadi untuk sekup untuk capaian tujuan coachingnya Bu Riri ini saran saya untuk diluaskan untuk seluruh warga sekolah sini bisa merasakan jasa coachingnya Bu Riri yang luar biasa. Dan kalau boleh saya ingin menggali lagi, mungkin kalau rencana kedepannya Bu Riri kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Bu Riri? Mungkin nanti kedepannya saya akan ke presence ya Pak ya. Presence. Iya, saya ingin belajar di situ lagi. Mungkin nanti tidak hanya sekedar ngobrol-ngobrol biasa atau gimana gitu loh Pak. Tapi nanti mau saya belajar lagi itu. Jadi di presence tadi. Untuk kehadiran penuhnya ini ya. Iya. Bagus saya kira. Untuk kehadiran penuh ini ada indikator-indikator mungkin dengan kita menganggukkan kepala atau bergumam oke dan seterusnya, seperti itu menunjukkan bahwa kita adalah fokus seluruhnya kepada coaching. Baik Bu Riri, saya kira cukup untuk pengamatan saya. Terima kasih atas waktunya. Saya juga terima kasih Pak Zen sudah saya rela hadir. Hanya dapat berdoa semoga kemampuan coaching yang dimiliki Bu Riri semakin hari semakin meningkat. Amin. Terima kasih Pak Zen sudah mau datang ke sini, sudah mau menyaksikan saya. Maaf kalau merepotkan. Saya sendiri juga terima kasih diberikan kesempatan untuk memberikan pengamatan pada proses coachingnya Bu Riri. Terima kasih Pak Zen. Hati-hati. Saya mohon pamit Bu Riri ya. Monggo. Assalamualaikum. Salam.